Kuta terus berbenah dengan fasilitas modern, jalur pedestrian, dan menjaga unsur budaya seperti upacara adat, menawarkan perpaduan alam, hiburan, dan sejarah yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kuta adalah kawasan wisata ikonik di Bali yang terkenal dengan pantai Kuta berpasir putih, ombak ideal untuk selancar, dan matahari terbenam indah. Menjadi jantung pariwisata dengan akomodasi, restoran, bar, serta berbagai macam hiburan. Halo guys, ketemu lagi dengan gua Bli Erik di channel gua @blierik. Sekarang siang ini gua sedang berada tepat di depan Pantai Kuta. Ini ikonik banget untuk Bali, kalian pasti tahu lah Pantai Kuta. Nah, bertepatan hari ini gua ada di Pantai Kuta Bali, bertepatan dengan hari Natal ya. Jadi untuk saudara-saudara yang beragama Kristiani, gua ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, semoga sehat, sejahtera selalu. Tuhan memberkati, amin. Nah guys, jadi sekarang kita akan melihat Pantai Kuta. Bagaimana Pantai Kuta, suasana Pantai Kuta terupdate hari ini, tepat di hari Natal. Apakah sebenarnya sih kebetulan hari libur juga ya anak-anak sekolahan. Apakah suasananya lebih ramai dari hari sebelumnya atau malah sedikit sepi? Aku nggak tahu, karena mengingat juga gue juga ikut turut berduka untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena bencana banjir ya guys ya. Oke guys, sekarang kita mulai ya melihat suasana Bali di siang hari ini. Ini suasana terupdate guys. Meskipun terkenal ramai dan pernah mengalami isu seperti kemacetan, Kuta terus berbenah dengan fasilitas modern, jalur pedestrian, dan menjaga unsur budaya seperti upacara adat, menawarkan perpaduan alam, hiburan, dan sejarah yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Pantai Kuta, pantai berpasir putih panjang, tempat populer untuk belajar selancar, berjemur, dan menikmati sunset. Ombak yang konsisten menjadikannya lokasi favorit bagi peselancar pemula hingga profesional, dengan banyak tempat penyewaan papan dan kursus selancar. Beragam hotel, villa, restoran, mulai dari warung lokal hingga internasional, bar, serta pusat perbelanjaan. Dulunya desa nelayan, kini menjadi pusat pariwisata yang tetap memegang tradisi seperti upacara melasti menjelang Nyepi. Pedestrian baru yang lebih nyaman, tempat parkir tertata, dan pembenahan area publik. Pantai Kuta sangat dekat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kuta adalah jantung pariwisata yang selalu ramai, seringkali mengalami kemacetan, terutama di sekitar pusat keramaian. Terdapat pula beberapa tempat menarik lainnya, antara lain Tugu Peringatan Bom Bali, Waterboom Bali, Pasar Seni Kuta, Wihara Dharmayana Kuta, Kuta Square, dan Jalan Kartika Plaza. Kuta menawarkan pengalaman Bali yang klasik namun terus berkembang, menggabungkan keindahan alam pantai dengan fasilitas turis yang lengkap. Pantai Kuta adalah ikon wisata bahari penuh sejarah di Bali. Saat ombak mulai tenang, semburat jingga perlahan menyapu ujung langit, lalu menghilang di balik lautan lepas. Momen ketika pantai dan senja menyatu dalam warna keemasan menjadi suguhan yang sangat sayang dilewatkan, terutama jika berkunjung ke Pantai Kuta.
dalam deretan pantai legendaris Bali. Kuta berdiri sejajar dengan Sanur sebagai simbol keindahan Pulau Dewata. Wajar jika menyebut Bali sebagai surga terakhir di bumi. Rasanya tak lengkap tanpa menyebut nama Pantai Kuta. Memasuki wilayah pantai, pengunjung akan disambut sebuah gapura megah berbentuk candi bentar. Gapura ini merupakan penanda sisi paling selatan dari kawasan Kuta. Setelah itu, pengunjung akan disuguhi pemandangan pantai yang memanjang sekitar 10 km, pasir putih yang lembut dan ombak yang ramah untuk berselancar. Kuta telah lama menjadi salah satu destinasi wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Namun kawasan yang kini ramai dan penuh daya tarik ini dulunya pernah menjadi tempat pembuangan dan pelarian. Pada masa lalu, Kuta juga dikenal sebagai pelabuhan dagang yang cukup sibuk, menjadi titik penting dalam jalur perdagangan pesisir selatan Bali. Pantai Kuta merupakan pelabuhan Kerajaan Badung. Pelabuhan Kuta menjadi ramai karena adanya kegiatan dagang antara Mataram dan Batavia yang melalui pelabuhan ini. Barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan Kuta antara lain beras, minyak kelapa, kopra, hingga budak. Mereka yang dijadikan budak adalah orang-orang yang tidak sanggup membayar pajak atau orang-orang hukuman. Perdagangan budak adalah monopoli Raja Badung. Akan tetapi, sering pula dilaksanakan secara gelap atau selundupan oleh pedagang-pedagang nakal. Setelah perdagangan budak dilarang, para penguasa mulai memperdagangkan ternak dan hasil bumi. Saat itulah datang John Madslange, pedagang berkebangsaan Denmark, yang mengatur sistem perdagangan antar pulau yang berpusat di Kuta. Berkat usaha Lange yang membuka kantor dagang, Kuta menjadi pelabuhan sekaligus pusat perdagangan yang sibuk. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial mulai mengembangkan Bali sebagai objek wisata. Brosur-brosur wisata mempromosikan Bali sebagai tujuan wisata. Pada 1923, kapal penumpang Belanda mulai melayani Singaraja, dan pada 1928, wisma pemerintah di Denpasar ditingkatkan dan dibuka kembali sebagai Hotel Bali. Namun, Kuta masih belum mendapat banyak perhatian sampai kedatangan perempuan Inggris Amerika bernama Vanine Walkers alias Ketut Tantri yang kelak turut dalam revolusi Indonesia. Dia menceritakan kenangannya tentang Kuta pada 1930-an. Pantai di situ indah sekali, tanpa ada sebuah rumah pun. Bahkan gubuk saja tidak ada. Yang ada hanya beberapa pura serta perahu nelayan yang banyak sekali jumlahnya. Kalau aku membangun rumah di situ, alangkah nyamannya, tulis Ketut Tantri. Pada 1936, pasangan seniman asal Amerika Serikat Louis Garrett dan Robert Cooke diantar Ketut Tantri berkeliling naik sepeda dan menyadari betapa indahnya pantai Kuta. Mereka lalu membangun beberapa bungalow
untuk wisatawan yang mulai bosan dengan suasana Denpasar. Inilah cikal bakal Kuta Beach Hotel, hotel pertama di kawasan tersebut. Namun Ketut Tantri kemudian keluar dari kerjasama itu dan membangun hotel sendiri bernama Suara Segara. Kedua hotel ini sempat bersaing hingga meletusnya Perang Dunia Kedua yang menyebabkan keduanya hancur. Dalam catatan Ketut Tantri menyebut Jepang sempat menggunakan lapangan udara di dekat Kuta sebagai pangkalan operasi pengeboman. Meski memiliki sejarah panjang, hingga tahun 1960-an, Pantai Kuta masih relatif sepi dari wisatawan. Situasi mulai berubah ketika para backpacker mulai berdatangan mencari alternatif yang lebih murah dari Sanur atau Denpasar. Sejak itulah Pantai Kuta mulai naik daun, dikenal dengan panorama matahari terbenamnya yang memukau. Masyarakat lokal pun mulai ikut ambil bagian, menyewakan kamar dan membuka warung-warung makan yang menyesuaikan selera wisatawan. Sejak 1970-an, Kuta telah mengembangkan reputasi untuk suasana santai. Apapun yang menyenangkan. Orang asing yang menyamakan Bali dengan toplessness atau bahkan ketelanjangan beranggapan bahwa Kuta adalah tempat yang asli, kata Pringle. Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, pemerintah setempat mulai melakukan penataan. Aktivitas mandi telanjang dilarang dan beberapa pelanggar bahkan sempat ditangkap. Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur wisata di kawasan ini mulai digiatkan untuk menampung lonjakan wisatawan. Kini, Kuta telah menjadi salah satu simbol pariwisata Bali, bahkan Indonesia. Tak heran jika berbagai fasilitas hiburan dan kebutuhan wisata mudah ditemukan di sepanjang garis pantainya. Mulai dari homestay, losmen, hotel mewah, hingga resort. Aneka restoran, gerai makanan cepat saji, bar, dan tempat hiburan malam turut menjamur. Jalan-jalan yang sejajar dengan pantai pun dipenuhi tokoh cenderamata dan beragam atraksi wisata, menjadikan Kuta semakin semarak dan tak pernah benar-benar tidur. Pantai Kuta terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan merupakan salah satu destinasi paling populer di Bali. Pantai ini hampir tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain menawarkan panorama yang memikat, lokasinya juga sangat strategis karena berada tidak jauh dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang diperkirakan hanya sekitar 15 menit perjalanan dengan kendaraan dari bandara menuju pantai. Setibanya di pantai, pengunjung akan disambut hamparan pasir putih yang lembut dan deru ombak yang bergulung. Dari kejauhan, tampak para peselancar berlomba menaklukkan ombak di garis laut. Kuta memang dikenal memiliki karakter ombak yang ideal, cukup menantang namun tetap aman, sehingga sering direkomendasikan sebagai tempat belajar bagi peselancar pemula. Kombinasi akses mudah, keindahan alam, dan aktivitas pantai menjadikan Kuta sebagai salah satu ikon wisata bahari di Bali.
Di sekitar pantai terdapat tempat-tempat yang menyediakan jasa penyewaan perlengkapan berselancar, lengkap dengan instruktur lokal yang siap memandu wisatawan yang ingin belajar berselancar. Selain ombaknya yang menantang, Pantai Kuta juga dikenal dengan pemandangan matahari terbenam yang sungguh menawan. Karena itulah, selepas lelah berselancar, para pengunjung dapat melepas lelah sambil menikmati panorama indah ini. Banyak yang menganggap belum lengkap kunjungan ke Pantai Kuta jika belum melihat pemandangan matahari terbenam di pantai ini. Oke guys, sampai di sini dulu kita lihat suasana Pantai Kuta Bali. Suasana terupdate tepat di hari Raya Natal. Bagaimana menurut kalian suasana Pantai Kuta? Seperti itulah suasana terkininya Pantai Kuta. Oke guys, sampai ketemu lagi di next video. Stay tune dan selalu update di channel Beli Erja agar gak ketinggalan video-video yang keren-keren, yang bagus-bagus buat kalian. See you, thank you guys, bye-bye.